Seorang ahli ibadah tidak mendapatkan balasan pahala jika dia melakukan hal ini. Apakah yang dilakukannya? Simak video berikut ini. Menurut bahasa Indonesia, pahala adalah orang yang taat menjalankan kewajiban dan aturan agama Islam. Namun apa yang terjadi bila seorang ahli ibadah tidak mendapatkan pahala sesuai apa yang ia kerjakan? Dosa apakah yang ia perbuat? Seorang ahli ibadah itu tidak mampu menjaga lisannya untuk membicarakan orang lain di sekitarnya. Bahkan membicarakan aib orang lain juga termasuk ke dalam dosa ghibah. Maka tentunya juga ada azab atau hukuman bagi orang yang melakukan dosa ghibah itu. Dalam sebutan lainnya, ghibah juga disebut dengan gosip atau mengunjing orang lain. Allah pun akan memberikan ganjaran setimpal. 1. Azab di dunia. Menurut Ustadz Adi Hidayat, azab bagi orang yang melakukan ghibah adalah dipindahkannya pahalanya. Jadi pahala milik orang yang melakukan dosa ghibah akan dipindahkan kepada orang yang dibicarakannya. Jika seseorang yang melakukan ghibah tersebut tidak memiliki pahala, maka dosa dari orang yang dibicarakannya akan berpindah kepadanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Muflis, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikannya. Jika telah habis kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Apalagi gosip menjadi sebuah fitnah. Islam sangat melarang umatnya memfitnah orang lain sehingga hukumannya adalah haram. Dalam hukum Islam, fitnah juga sering disebut al-ghazab dan dikategori sebagai kejahatan yang sangat besar. Allah menjanjikan neraka jahanam bagi para penyebar fitnah. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ketika seseorang membicarakan keburukan kita, maka jasad orang yang dibicarakannya oleh Allah SWT akan dibuat menjadi bangkai. Jadi jika seseorang yang melakukan dosa ghibah itu tidak taubat, maka di akhirat nanti seseorang tersebut diminta memakan bangkai tersebut. Hal tersebut sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Cara menyikapi orang yang melakukan dosa ghibah. Menurut Ustadz Ali Hidayat, jika ada seorang yang membicarakan kejelekan kita dan kita mengetahuinya, maka ini yang harus kita lakukan. 1. Mendoakan di waktu mustajab. Jadi di waktu mustajab salah satunya di saat sholat tahajud, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Kita berdoa agar orang tersebut dibimbing Allah SWT agar tidak melakukan hal buruk yang serupa. 2. Memperlakukan orang yang melakukan berdosa ghibah dengan baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan lagi. Jadi perlakukan orang yang membicarakan kita dengan kebaikan. Misalnya keesokan harinya setelah orang tersebut membicarakan kita datangi rumahnya sambil membawa makanan, lalu saling makan bersama-sama seperti silaturahmi. Jika melakukan itu, maka pastinya orang yang membicarakan kita nanti jadi berubah. Orang tersebut nantinya akan jadi pembela kita ketika ada orang lain yang membicarakan kita. Maka dari itu, jangan sesekali melakukan ghibah.
ada sesuatu yang membuat saya mengerti bahwa siapapun bisa melihat celah kecil dari setiap kesalahan manusia. Terkadang ada wanita yang cepat menikah, diomongin, wanita lambat menikah, diomongin. Wanita cepat hamil, diomongin. Wanita lama hamil, diomongin. Wanita yang tidak punya pacar, diomongin. Wanita yang punya pacar, diomongin. Wanita yang masih lama melajak, diomongin. Singkat dari saya bahwa seseorang itu bisa melihat kejelekan orang lain meski dia tidak tahu sesungguhnya yang terjadi. Terkadang seseorang yang bisa menilai orang lain malah dia tidak lebih dari apa yang dia nilai. Kebanyakan dari yang saya lihat, dia terlihat alim, dia melakukan sesuatu sesuai dengan agama, tapi dia tidak mampu menjaga lisannya untuk membicarakan orang lain. Singkat dari saya bahwa sebelum kita mencermin orang lain, lebih baik cermin wajah sendiri. Terima kasih.